Bayangkan kamu menyaksikan sebuah pembunuhan, tapi kamu tidak bisa melaporkannya ke siapapun. Karena kalau kamu lapor, rahasiamu sendiri yang akan hancur dan nyawamu menjadi taruhannya. Andadun, kita bahas tuntas di Bahas Film Kilat. Your attention, please. Akash tinggal di Pune, dan di kota itu dia dikenal sebagai pianis yang luar biasa. Tongkat di tangan, kacamata gelap di wajah. Semua orang mengira dia buta. Bahkan orang-orang di jalanan rela menyelipkan uang ke tangannya karena kasihan. Padahal kenyataannya, Akash bisa melihat dengan sempurna. Ini bukan penipuan biasa. Ini adalah eksperimennya sebagai seorang musisi. Kedengarannya tidak berbahaya kan? Tapi justru kebohongan kecil inilah yang nantinya akan menjebaknya dalam situasi yang tidak pernah dia bayangkan. Semuanya bermula ketika Sofia tidak sengaja menabrak Akash dengan motornya. Karena merasa bersalah, dia bawa Akash ke kafe ayahnya. Dan dari situ, Akash justru mendapat pekerjaan sebagai pianis tetap. Hari demi hari mereka semakin dekat. Sofia tidak tahu apa-apa tentang rahasia Akash, dan Akash tidak berniat memberitahunya. Tapi ada satu tamu di kafe malam itu yang akan mengubah segalanya. Seorang pria bernama Pramod, dia aktor film yang sudah pensiun. Saat itu dia datang menghampiri Akash seusai penampilan. Dia mengundang Akash untuk konser privat di apartemennya besok. Katanya untuk kejutan anniversary buat istrinya bernama Simi. Kedengarannya manis, tapi tidak ada yang tahu bahwa kejutan malam itu justru akan menjadi yang terakhir bagi Pramod. Keesokan harinya, Akash tiba di apartemen Pramod. Saat itu dia disambut oleh Simi. Pramod katanya akan datang 10 menit lagi. Akash duduk di depan piano dan mulai memainkan lagunya. Tapi di tengah alunan musik itu, dari sudut matanya, dia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sebuah tubuh tergeletak di lantai. Wine merah berceceran di sekitarnya. Akash meminta izin ke kamar mandi. Dia berjalan melewati mayat itu dengan langkah tenang, seolah tidak melihat apa-apa. Di dalam kamar mandi, dia berpapasan dengan seorang pria bersenjata. Dan saat kembali ke ruang piano, tidak ada lagi keraguan. Mayat yang tergeletak itu adalah Pramod. Ternyata kejutan yang disiapkan Pramod justru berbalik melawannya sendiri. Dia pulang lebih awal Surprise! dan mendapati Simi sedang berselingkuh. Dan Pramod pun dibunuh di dalam rumahnya sendiri. Akash tahu semuanya, dia melihat semuanya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Akash bermain piano, di belakangnya Simi dan kekasih gelapnya dengan dingin membersihkan TKP, memasukkan mayat Pramod ke dalam koper, dan berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Setelah akhirnya keluar dari apartemen itu, Akash langsung menuju kantor polisi. Tekadnya sudah bulat, dia harus melapor. Tapi begitu melangkah masuk dan melihat siapa yang duduk di kursi kepala polisi, jantungnya berhenti. Itu Manohar, pria bersenjata yang tadi ada di kamar mandi itu. Dalam sepersekian detik, Akash mengubah seluruh laporannya. Dia bilang dia datang untuk melaporkan kematian seekor kucing. Tapi Manohar tidak bodoh, dia curiga. Dan dari situlah hidup Akash mulai benar-benar runtuh. Kasus kematian Pramod tak lama kemudian mencuat ke media. Mobilnya ditemukan di pinggir sungai. Jasadnya ada di dalam mobilnya dan mati tertembak. Simi dan Manohar bahu-membahu mengendalikan penyelidikan dari dalam, seolah-olah merekalah yang paling ingin kebenaran terungkap. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Ibu Disa, tetangga tua di apartemen itu, ternyata melihat semuanya. Dia bercerita ke polisi bahwa ada pria lain yang masuk ke apartemen sebelum Pramod datang. Kesaksian itu terlalu berbahaya untuk dibiarkan, maka Simi pun bertindak. Dengan berpura-pura meminta obat sakit kepala, dia mendekati Ibu Disa dan mendorongnya jatuh dari balkon. Dan sekali lagi, tanpa disangka-sangka, Akash menyaksikan semuanya. Ini sudah terlalu jauh. Akash tahu dia harus bertindak. Tapi sebelum sempat melakukan apapun, Simi lebih dahulu mendatanginya. Simi datang ke rumah Akash. Dia bawa cemilan dan tersenyum ramah.
Tapi di balik senyuman itu, dia menodongkan pistol dan memaksa Akash mengaku. Akash tidak punya pilihan. Dia mengakui segalanya bahwa selama ini dia bisa melihat dan semua itu hanyalah eksperimen. Yang tidak dia sadari, racun dalam cemilan itu sudah lebih dulu bekerja. Keesokan paginya, ketika Sofia datang mencarinya, Simi membukakan pintu dengan handuk di tubuhnya, seolah baru bangun tidur bersama Akash. Sofia yang sudah mendengar dari tetangga kecil di sana bahwa Akash sebenarnya tidak buta, merasa dihianati 2 kali sekaligus. Dia pergi tanpa mau mendengarkan penjelasan apapun. Sementara itu Akash terbangun, dia cuci muka dan membuka mata, tapi gelap. Bukan pura-pura dan bukan eksperimen. Akash benar-benar tidak bisa melihat. Akash coba menghubungi Sofia, tapi Sofia tidak memberinya kesempatan. Sementara itu Manohar merasa bahwa Akash tidak cukup hanya dibutakan. Dia harus dibunuh. Manohar pun datang ke rumah Akash untuk membunuhnya. Dalam kegelapan total, Akash nekat melawan dan berhasil kabur. Hingga akhirnya dia tersungkur pingsan setelah menabrak tiang di tengah jalan. Akash dibawa ke rumah sakit tua. Tapi pertolongan ini ternyata jauh lebih berbahaya dari semua ancaman sebelumnya. Dokter suami yang merawatnya adalah bagian dari jaringan perdagangan organ ilegal. Malam itu Akash hampir dibawa ke meja operasi untuk diambil ginjalnya. Di tengah kepanikan, Akash memohon, menawar, dan berteriak. Dia menjanjikan uang besar dan bersumpah demi tato Dewa Siva di tangan salah satu dari mereka. Mereka hampir tidak menggubrisnya. Sampai tiba-tiba salah satu dari mereka meminta untuk berhenti. Dari mana Akash tahu soal tato itu? Apakah dia benar-benar buta? Keraguan itu cukup untuk menyelamatkan Akash malam itu. Tapi bukan berarti dia bebas. Dari titik paling gelap di hidupnya, Akash justru mulai menyusun serangan balik. Bersama dokter suami dan 2 komplotan penjahat itu yang kini bekerja sama dengannya demi uang. Rencana mereka sederhana tapi berani. Simi diculik, lalu berita kematiannya dipalsukan. Simi dilaporkan bunuh diri di Suicide Point. हाँ मैंने धक्का दिया था उसको. Rekaman pengakuan Simi soal pembunuhan Ibu Disa dijadikan senjata pemerasan. Sementara itu, Manohar dijebak lewat orang yang paling dia percaya, yaitu istrinya sendiri bernama Rajika. Mereka menelpon Rajika untuk memberitahu tentang perselingkuhan suaminya dengan Simi, lengkap dengan tagihan utang yang harus dibayar. Rajika yang merasa dihianati mengambil pistol suaminya dan mencoba menembak Manohar di dalam kamar mandi. Dalam satu malam, 2 musuh paling berbahaya Akash lumpuh sekaligus. Rencananya berhasil, atau begitulah yang dia kira. Saat semuanya tampak berjalan sesuai rencana, 2 orang yang selama ini membantunya tiba-tiba berbalik arah. Mereka hanya menginginkan uangnya, dan Akash bukan lagi bagian dari hitungan mereka. Mereka mengikat Akash di kursi roda, dan meninggalkannya sendirian di sebuah ruangan. Dan di ruangan yang sama, ada Simi yang juga terikat dengan mata tertutup. 2 orang yang saling ingin membunuh satu sama lain kini sama-sama tidak berdaya. Simi membujuk Akash untuk bekerja sama, tapi Akash tidak membuka ikatannya. Tapi dengan akal liciknya, Simi berhasil meraih gunting dan membebaskan dirinya sendiri. Dan begitu bebas, dia langsung berbalik menyerang Akash. Sementara itu, 2 penjahat yang meninggalkan Akash, mereka berhasil mengambil uang Manohar dan mengunci Manohar di dalam lift yang mati. Di saat yang sama, dokter suami menerima tes darah Simi dan hasilnya membuat matanya berbinar. Suami masuk ke ruangan itu untuk menjemput Simi. Simi langsung menyerangnya berkali-kali. Akash dari belakang berhasil meringkus Simi, sementara dokter suami menyekapnya dengan obat bius. Lalu dokter suami memberitahu rencananya pada Akash. Dia akan menjual hatinya Simi kepada keluarga kaya yang sedang mencari donor, dan Akash bisa menggunakan kornea Simi untuk transplantasi. Akash menolak mentah-mentah. Dia tidak mau ada nyawa lagi yang hilang karena dia. Tapi suami tidak peduli. Uang berbicara lebih keras daripada hati nurani. Di tengah perdebatan itu, terdengar suara dari bagasi mobil. Dokter suami turun untuk menyuntik Simi dengan obat bius tambahan. Tapi dia tidak kembali. Karena yang keluar dari bagasi bukanlah Simi yang tidak berdaya, melainkan Simi yang sudah menghabisi suami dan kini memegang setir. Akash yang tidak bisa melihat tidak menyadarinya. Dia masih berbicara dan memohon agar Simi dibebaskan dan dibiarkan hidup. Tapi tidak ada yang tahu bahwa orang yang dia ajak bicara justru adalah Simi itu sendiri.
Simi menurunkan Akas di tengah jalan di Pune, seolah memberinya kebebasan. Tapi lalu mobilnya berhenti dan berbalik, melaju kencang tepat ke arah Akash. Di detik-detik terakhir itu, seekor kelinci melompat ke tengah jalan. Simi kehilangan kendali, mobil terbalik lalu terbakar. Akash selamat dan dengan bantuan seorang teman, dia akhirnya terbang ke London. 2 tahun kemudian, di sebuah kafe di Eropa, seorang pianis memainkan lagunya dengan penuh perasaan. Kacamata gelap masih bertengger di wajahnya. Sofia masuk ke kafe itu tanpa sengaja, berdiri, mendengarkan, dan di akhir lagu, dia menyapa sang pianis. Sophie? Akas langsung mengenalinya. Mereka duduk berdua dan untuk pertama kali setelah semua yang terjadi, ada senyum tulus di antara keduanya. Dan Akas menceritakan semua yang terjadi kepada Sofia. Itulah pembahasan Andadun dibahas film kilat. Subscribe untuk film-film seru yang bikin mikir. Sampai jumpa lagi.